Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferawati. Kali ini kita akan bahas berita ekonomi mengenai hadiri Forbes Global CEO Conference, Menkyu bahas situasi ekonomi terkini hingga AI. Jakarta 11 September 2023. Pasca kunjungan di KTT G20 India, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menghadiri Forbes Global CEO Conference 2023 yang diselenggarai di Singapura. Menkyu membahas sejumlah topik antara lain terkait kondisi perekonomian terkini hingga Artificial Intelligence atau AI. Sebelum kembali ke tanah air, pagi ini saya singgah di Singapura. Kali ini untuk memenuhi undangan menghadiri agenda Forbes Global CEO Conference, ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari akun Instagramnya Smin Darawati pada Senin 11 September 2023. Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Rich Cargill, Futurist and Editor-at-Large Forbes Media, Menkyu berbincang mengenai situasi ketidakpastian di bidang geopolitik, suku bunga, hingga perjanjian dagang antar negara. Menurutnya, para pemimpin di dunia harus aktif mengatasi berbagai masalah tersebut. Untuk menghadapi para pemimpin dunia harus aktif di dalam fora diskusi, termasuk dalam mengatasi perubahan iklim. Mulai dari forum tingkat tinggi seperti COP hingga beragam diskusi lain terkait bagaimana kita dapat saling membangun kapasitas serta berbagai pengetahuan dan juga sumber daya untuk menahan dampak perubahan iklim, jelasnya. Sri Mulyani juga memaparkan tentang perekonomian Indonesia yang memiliki daya tahan di tengah terjangan badai krisis. Bahkan ekonomi Indonesia konsisten tumbuh di atas 5% dalam kurun waktu 7 kuartal terakhir. Saya juga menjelaskan kepada Carp, Indonesia termasuk negara yang beruntung karena perekonomian kita cukup resilient dan terjaga di tengah badai krisis. Pertumbuhan perekonomian kita konsisten berada di atas 5%, bahkan tumbuh 5,17%, lanjut sang bendahara negara. Ia pun membahas dua topik yang mendapat sorotan di Indonesia dan dunia, yaitu mengenai bonus demografi dan artificial intelligence atau AI. Menurutnya, dua hal ini harus ditangani secara berhati-hati agar dapat bermanfaat bagi Indonesia. Selanjutnya, berita ekonomi Islam, yaitu Profesor Amin Suma, peran MUI vital dalam perkembangan ekonomi syariah. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi inisiator hadirnya ekonomi syariah di Indonesia. Peran strategis yang dimiliki MUI juga berdampak sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi syariah. Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional atau BPH DSN MUI, Profesor Amin Suma mengatakan peran strategis yang dimiliki ini adalah fatwa MUI. Dia menuturkan selama ini fatwa yang dikeluarkan sangat diterima oleh masyarakat dan dimiliki kekuatan hukum yang jelas. Bahkan dalam permohonan judicial review pasal 1 angka 12 dan pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Mahkamah Konstitusi dalam penetapan merujuk pada fatwa MUI. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya antara lain mengemukakan bahwa kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah diserahkan kepada MUI karena memiliki 3 landasan, kata Profesor Amin Suma di workshop Pra-Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah ke-8 di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin 11 September 2023. Profesor menjelaskan ketiga landasan tersebut yakni historis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, lanjutnya adanya kesepakatan antara pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR dalam rangka terjadinya ketertiban dan kepastian hukum. Sebetulnya ciri demokrasi mempertahankan suara mayoritas. Ini sangat legal formal. MUI sangat legal dalam mewakili ormas-ormas Islam di Indonesia, kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. MUI sebagai rumah besar umat Islam dan representatif ormas-ormas Islam di Indonesia ini telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, ada 3 alasan utama mengapa kewenangan fatwa ada di MUI. Pertama, Bank Syariah masih membutuhkan dukungan masyarakat Muslim.
Yang kedua, bank syariah masih harus berjuang keras untuk berkompetensi dengan bank keuangan konvensional. Dan yang terakhir adalah bank syariah masih sangat membutuhkan dukungan politis dari legislatif maupun eksekutif, ujarnya. Oleh karena itu, tegasnya, peran MUI sangat strategis dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena dapat menjembatani kepentingan-kepentingan tersebut. Demikian berita kita pada hari ini. Terima kasih. Bersama saya Ferwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.